Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas berikutnya masih terkait dengan kriteria kebijakan ya. Sekarang kita masuk ke materi tentang standar. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke, baik. Ya, ini dari bukunya Fields dan Allweiler ya masih. Nah, kalau kita lihat dari kemarin itu terkait dengan kebijakan, standar ini adalah terkait dengan aturan itu yang oleh pengambil kebijakan itu dilakukan ya. Yang tujuannya itu apa? Tujuannya itu adalah bagi eh, pengambil kebijakan itu adalah em, bisa jadi itu dia adalah berupa peraturan gitu ya, yang sangat erat kaitannya dengan kebijakan publik. Nah, terkait dengan standar itu adalah ada yang namanya Command and Control ya, CAC. Itu sebenarnya juga sangat erat kaitannya dengan kalau dia ada merupakan peraturan langsung ya. Jadi kalau misalnya pengambil kebijakan gitu ya, pemerintah itu ingin misalnya eh, masyarakatnya gitu ya, atau warganya itu melakukan atau mewujudkan perilaku yang diinginkan secara sosial gitu ya. Kemudian otoritas politik ya pengambil kebijakan ini sebenarnya cukup mengamanatkan hal tersebut dalam undang-undang gitu ya. Nah, kemudian itu menggunakan yang kemarin sempat kita bahas tentang enforcement itu cukup menggunakan penegakan hukum yang yang diperlukan ya, misalnya terkait denda gitu ya, untuk membuat orang mematuhi hukum. Kemudian kalau perlu itu lewat pengadilan, polisi dan lain-lain. Nah, kemudian kalau kita bisa lihat di sini gitu ya, bahwa terkait dengan standar ini adalah terkait dengan standar itu adalah apa yang namanya command and control ya. Nah, ini kita bisa lihat bahwa command and control namanya aja command ya. Command itu adalah dia menginstruksikan, dia dia menginstruksikan, memerintahkan gitu ya. Sedangkan kontrol itu adalah pengendaliannya. Jadi artinya bahwa eh, kalau dia itu tipenya adalah command and control, artinya bahwa sesuatu yang dia itu diperintahkan, sesuatu yang diinstruksikan itu juga mesti dikontrol bagaimana penerapannya di lapangan. Nah, kita bisa lihat gitu ya berkaitan dengan CAC tadi udah saya sampaikan tadi bahwa pemerintah itu cukup bikin peraturan dan bagaimana enforcementnya itu bisa melewat macam-macam ya, denda lewat polisi kalau misalnya kita tidak mematuhi gitu ya, misalnya pakai helm atau nggak pakai seat belt itu ada tilang gitu ya, dari polisi, ada denda gitu ya, kemudian sampai juga ke pengadilan. Ini dalam hal apa? Itu agar orang itu bisa mematuhi hukum ya berkaitan dengan enforcement. Nah, kemudian kalau kita lanjutkan berikutnya itu sebenarnya adalah terkait dengan command and control tadi. Ini adalah nanti kita juga akan bahas ada beberapa standar ya. Yang pertama itu adalah berkaitan dengan ambient standard, kemudian yang kedua itu adalah emission, dan yang ketiga itu yang berkaitan dengan teknologi. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, terkait dengan lingkungan, terkait dengan kebijakan lingkungan, command and control ini adalah sebenarnya terdiri dari beberapa tipe ya. Itu berkaitan dengan apa sebenarnya tujuannya adalah untuk improvement dalam
perbaikan kualitas lingkungan ya, improvement atau perbaikan kualitas lingkungan. Sehingga kita bisa katakan bahwa eh, kalau ada standar gitu ya, misalnya standar emisi, artinya adalah standar emisi itu adalah tingkat di mana emisi itu adalah yang paling maksimum diperbolehkan gitu ya, secara legal. Ya, jadi maximum rate of emission that is legally allowed. Jadi kalau dikatakan sebagai standar emisi sekian misalnya 50 gitu ya atau 100 per apa gitu ya, itu adalah batas paling maksimum gitu ya dari emisi yang secara legal gitu ya itu diperbolehkan gitu ya. Jadi artinya bahwa di atasnya tadi misalnya 100 gitu ya, standarnya 100, di atasnya 100 itu berarti sudah tidak diperbolehkan. Karena itu standarnya adalah yang diperbolehkan adalah 100 misalnya. Kemudian kita contohkan ya. Contohkan di sini itu adalah misal gitu ya. Kalau kita perhatikan di sini, ini adalah eh, pemerintah. Nanti coba dibaca bukunya Ola Weiler dan Nancy ya. Itu ada penjelasannya di sana. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ini adalah kalau misalnya pemerintah itu menetapkan standar ya. Kita akan bahas nanti di sini terkait dengan socially efficient standard gitu ya, berkaitan dengan kalau ada emisi gitu ya, dampak lingkungannya secara sosial itu bagaimana. Nah, kita kemarin sudah banyak belajar bahwa yang dikatakan socially efficient itu masih ingat itu adalah bila marginal damage-nya itu sama dengan marginal abatement cost-nya. Jadi sebenarnya marginal abatement cost itu sebenarnya adalah intinya dia adalah biaya pemulihannya. Tapi sebelum ke sana, marginal abatement cost itu juga bisa berarti itu adalah eh, membuat lingkungan itu jadi lebih baik ya. Jadi gimana caranya ada pengurangan terhadap damage ini tadi ya. Sehingga yang dikatakan socially efficient standard itu adalah pada saat MD sama dengan MAC. Secara grafis itu kita bisa lihat bahwa MD sama dengan MAC itu adalah pada saat dia berpotongan, itu adalah di mana kondisi socially efficient standarnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah itu misalnya menerapkan standar emisi, gitu ya. Ingat bahwa kalau itu dia dikatakan itu standar, artinya itu adalah dia sebenarnya adalah terkait dengan batas ya. Nah, di sini adalah kebetulan di sini contohnya itu adalah terkait dengan emisi ya. Kalau kita lihat tadi berkaitan dengan sebentar. Oke, nanti kita akan bahas ya. Nanti kita lihat di sini. Itu adalah terkait ambient emission and teknologi. Jadi sebenarnya kalau tadi berkaitan dengan standar gitu ya, itu sebenarnya lebih ke nanti adalah yang dikatakan sebagai standar kualitas lingkungan, ya standar kualitas lingkungan. Oh, yang kalau dikatakan bahwa dia itu bagus gitu ya, dia harus memenuhi syarat apa aja, standarnya begitu ya. Nah, nanti itu ada kaitan juga dengan seberapa besar gitu ya emisi yang boleh dikeluarkan gitu ya oleh misalnya satu pabrik. Nah, kita lihat, kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah pada saat MD-nya sama dengan MAC-nya, marginal damage-nya sama dengan MAC, itu adalah pada kondisi sosial, socially efficient standar. Nah, pemerintah gitu ya, itu kok di bukunya Weiler itu dicontohkan bahwa pemerintah itu menerapkan standar emisi itu sebesar 40 apa? 40 kilogram per bulan dari karbon monoksida gitu ya. 40 kilogram yang diperkenankan untuk dikeluarkan oleh satu firm gitu ya atau satu pabrik gitu ya itu untuk
eh, karbon monoksida ya. Ya, jadi maksimumnya dan itu juga sekaligus merupakan standar itu adalah di mana MD sama sama dengan MAC-nya ya. Jadi ini kita bisa taruh start di sini emission start di sini sebesar 40 gitu ya. 40 kilogram per bulan. Nah, kemudian artinya apa? Bila ada pabrik gitu ya yang dia mengeluarkan lebih dari 40 kilogram per bulan, artinya apa? Artinya apa? Tolong resen. Artinya apa? Kalau ada pabrik gitu ya, ada firm gitu ya, mengeluarkan emisi tidak sesuai standar gitu ya. Kalau masih di bawahnya standar nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya masih keluarin 20 itu it's okay. Tapi karena 40 itu adalah standarnya, itu adalah limitnya. Pertanyaannya adalah kalau misalnya si firm ini, pabrik ini dia mengeluarkan lebih dari 40, artinya gimana? Konsekuensinya apa? Bisa tolong resen? Saya juga catat ya Kak Tiffany di sini. Ada denda yang harus dibayar, Bu. Oke, ada denda yang harus dibayar. Ada lagi? Mas Adam, catat dulu. Ada denda yang harus dibayar. Ada lagi? Oke ya, macam-macam ya. Tadi itu kita udah lihat gitu ya bahwa ada denda. Bahkan kok perlu kalau misalnya si firm ini nggak terima gitu ya, bisa lanjut sampai ke pengadilan gitu ya. Tapi artinya bahwa di atas 40 emisi 40 yang ditetapkan oleh pemerintah, di atas ini artinya dia udah melanggar aturan gitu ya. Nah, tadi Mas Adam juga mengatakan gitu ya akan kena denda ya atau kena sanksi gitu ya kalau dia mengeluarkan di atas 40 kilogram per bulan karbon monoksida. Nah, artinya apa? Misal gitu ya, si pabrik ini ya, satu pabrik ini misalnya udah mengeluarkan emisi itu ternyata berapa nih? Ternyata dia udah kadung ngeluarin 120 kilogram per bulan. Artinya apa? Pada saat kemudian pemerintah baru menetapkan peraturan ini, menerapkan standar ini, artinya bahwa si pabrik ini kemudian mesti menyesuaikan kan? Dia masih menyesuaikan standar dari 120 yang udah selama ini dia keluarkan, dikurangin jadi 40 kilogram per bulan aja gitu ya. Misal terus si pabriknya udah kadung ngeluarin 120 kilogram per bulan. Nah, artinya apa? Kita perhatikan ya. Kita perhatikan nih di sini. Ini adalah kurva MD dan ini adalah kurva MAC. Kita perhatikan di sini. Total abatement cost-nya bagi si firm ini gimana nih? Kan dia adalah mesti dari yang dari E0 tadi ini, dari 120 dia mesti nurunin ke 40 kan? Artinya bahwa ini adalah di bawah kurva MAC ini, area di bawah kurva MAC ini itu adalah apa? Ini adalah sebenarnya biaya seberapa besar pabrik itu sebenarnya mesti membayar atas biaya dia taat ya, dia taat terhadap peraturan, maka dia harus keluarin sebenarnya biaya sebesar area di bawah kurva MAC ini. Ya, kita lihat di sini nih. Oke. Ya, jadi ini adalah kurva MAC-nya. Artinya bahwa ini adalah area di bawah kurva MAC ini sebenarnya adalah total biaya yang dikeluarin oleh firm ini untuk taat aturan gitu ya. Yaitu dari mana? Dari ini ke standar tadi nih kan. Dari standar ke yang E-star ini tadi. Nah, kemudian kita bisa lihat ya. Ini gitu ya. Biaya kepatuhan itu ya nanti bisa dilihat dari persamaan ini. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat aja kita bisa buktikan juga
gitu ya. Berapa sih area di bawah kurva MAC ini adalah berapa? Berapa nih? Ini kan dari 40 ke 120 itu dia adalah 80 ya. Kali berapa nih? 100, 200, 400 ya. Ya, nih. Ini kan berarti setengah ya. Setengah kali 80 kali 400. Berapa tuh? Setengah kali 80 kali 400 dia adalah 16.000 ya. Dia adalah 16.000. Ini adalah biaya kepatuhan. 16.000 ini adalah biaya yang eh, atas si firm ini dia taat peraturan gitu ya, biaya kepatuhan atau istilah lainnya itu adalah compliant cost ya. Mungkin kalau baca buku beberapa teks itu ada istilah compliance cost. Ada harga yang mesti dibayar ya, ya. Compliance cost. Oke ya. Ini adalah sebesar 16.000 ya. Kita bisa kelihatan dari sini. Nah, kemudian artinya apa nih? Kemudian kan kita mau lihat secara sosial efisien ya, secara sosialnya gimana? Secara dia membahayakan lingkungan itu dia gimana? Ternyata gimana gitu ya? Ternyata bahwa kalau kita perhatikan lagi, nih ya, kita perhatikan lagi, pada saat kemudian si pabrik itu mematuhi standar, yaitu sebesar apa namanya, sebesar 40 emisi per bulan ini, emisi karbon monoksida per bulan ini, itu ternyata pabrik memenuhi standar itu compliance cost-nya itu adalah 16.000. Kalau kita lihat apa socially efficient itu terkait dengan total damage-nya berapa nih? Terkait dengan total damage-nya berapa? Ada yang tahu? Oke, ini saya hapus nih. Terkait dengan total damage-nya berapa? Kok kita udah tahu tadi nih terkait dengan eh, compliance cost-nya ya, biaya kepatuhan ya. Total damage-nya berapa nih? Kalau kita mau bandingkan, kalau kita misalnya nanti finally mau ngelihat ke net benefit ya, dari dibuatnya standar itu kan ada tujuannya ya. Dibuatnya standar itu salah satunya itu adalah supaya kita tadi mengurangi damage yang terjadi gitu ya akibat aktivitas ekonomi. Sehingga kita bisa lihat nih, ini kan marginal damage ya. Nah, artinya bahwa eh, total damage-nya berapa? Kita bisa lihat kayak tadi kan, ini kan sebenarnya adalah total damage-nya itu adalah ini ya, area di bawah kurva damage ya, di bawah kurva marginal damage-nya. Berapa? Sama kayak tadi ya, kita bisa buktikan di sini itu adalah setengah kali 40 kali 400. Jadi total damage-nya, ya total damage-nya adalah, kalau kita hitung ya, setengah kali 40 kali 400 itu adalah 8.000 ya. 8.000. Oke. Nah, kemudian bandingkan gitu ya. Ini pada saat kemudian ada standar, ternyata total damage-nya yang dihasilkan itu adalah 8.000. Bandingkan dengan semula, kalau belum ada standar berapa? Ada yang tahu nggak? Kalau dibandingkan dengan sebelum ada standar, damage yang terjadi ada berapa? Pada saat nggak ada upaya untuk pengendalian emisi, pemerintah menerapkan standar sebesar emisinya itu 40 kilogram per bulan, dibandingkannya gimana? Ada yang tahu nggak? Ya, terus merah ya. Lihat bahwa mana ini kan pada saat yang dia efisien ya 40. Pada saat belum ada standar gimana? Apa yang tergambar dari gambar ini berapa nih? Berapa damage-nya? Bila nggak ada standar. Atau dengan kata lain, nggak ada pengendalian emisi ya di sini. Ada yang tahu?
dari gambar ini? Ada yang tahu? Oke. Mas Rafif? Oke, belum paham ya. Tapi yang tadi udah paham ya. Jadi kan, oke baik. Ada yang sudah mungkin Mas Naufal, Mbak Fahma, Mbak Rahma, Mas Abi? Iya, Belum. Bu. Gimana? Udah punya jawabannya? Untuk tadi ya. Mm-mm. Hmm. Gimana? Udah punya jawabannya? Jawab. Belum, Bu, tapi masih mengira-ngira gitu. Oke, baik ya. Jadi gini, saya ulang ya. Kok tadi yang tadi apa? Udah paham ya, yang tadi biaya kepatuhan ya, compliance cost gitu ya, pada saat si firm ini dia patuh gitu ya, dia yang semula dia keluarin emisi 120 per bulan, dia kemudian kan mesti nurunin tuh jadi 40 kilogram per bulan aja. Nah, ini tadi kita udah hitung gitu ya bahwa biaya kepatuhan ya, compliance cost-nya tadi kan 16.000 ya. Kita bisa buktikan di sini adalah ini kan setengah kali berapa nih, 80 kali 400 kan. Itu adalah 16.000. Itu adalah biaya kepatuhan pada saat pabrik memenuhi standar. Kemudian total damage-nya itu ya, kita mau bandingin nih. Misalnya ada yang eh, apa namanya, ada yang ini banget ya. Kenapa sih udah deh nggak usah pakai standar-standardan gitu kan? Kita kan mau lihat gitu kok, apa mau bandingkan. Kalau ada standar, efeknya ke lingkungan gimana, secara sosial gimana? Ternyata tadi kita udah ini udah kelihatan ya. Ternyata tadi kita udah lihat kan bahwa ini saya birukan tadi nih. Kalau ternyata eh, dengan adanya standar yaitu sebesar 40 kilogram per bulan, emisinya itu dibatasi 40 kilogram per bulan. Artinya tadi kan kita udah ketemu jawaban sebenarnya bahwa kalau satu pabrik itu dia keluarin lebih dari 40 kilogram per bulan, artinya dia akan kena sanksi. Gitu ya. Sebenarnya kemudian juga adalah kita mau lihat nih, kita mau bandingkan apakah dengan adanya standar secara sosial ini bagi lingkungan tuh lebih baik atau enggak gitu kan. Dengan mau dilihat lebih baik atau enggak, kita akan lihat damage-nya nih. Kita mau ngelihat kerusakannya, kan gitu ya. Kita mau ngelihat kerusakannya. Nah, kita lihat tadi sama gitu ya, kayak kita tadi bisa buktikan tadi di gambar yang di bawah kurva MAC tadi 16.000 gitu ya untuk pabrik memenuhi standar compliance cost-nya. Kita mau lihat nih total damage-nya ternyata pada saat si pabrik ini patuh sama aturan, ternyata ya nggak mungkin nggak ada damage kan gitu ya, karena kalau udah sumber daya digunakan gitu ya, kemudian lingkungan itu juga eh, eh, terpapar gitu ya, itu nggak mungkin nggak ada damage-nya, pasti ada. Tapi ternyata bahwa kita bisa bandingkan tadi, ini kan di bawah kurva marginal damage-nya, ini adalah sebenarnya total damage-nya ya. Itu adalah setengah kali 40 kali 400. Nah, ini adalah 8.000. Kita kan mau bandingin nih gitu kan. Sebelum ada standar dan setelah ada standar. Ini after ya. Ini setelah ada standar ternyata total damage-nya itu adalah 8.000. Nah, kita mau bandingin dengan gimana nih gitu kan. Kan sebelum ada standar. Sebelum ada standar, asumsikan bahwa eh, perusahaan itu bisa mencemari lingkungan, dia mengeluarkan emisi itu ya bisa lebih dari 40 ya, lebih dari 40. Lebih dari 40 kilogram per bulan, gitu kan. Nah, anggap aja adalah paling maksimalnya berapa nih? Kita kan di gambar ini adalah 120 kan. Dan ini adalah
eh, berapa ininya adalah 600. Kalau tadi kan ini 400 ya. Nah, ini kita anggap aja ambil yang paling maksimal. Sehingga apa? Sehingga bahwa kita bisa lihat itu adalah, ini adalah 600 gitu kan, dikali dengan 120 berapa? Itu adalah 72.000. Nanti dicoba ya, dihitung nih. 72.000. Ini adalah perbandingan pada saat ada standar. Damage yang terjadi itu adalah sebesar $8.000, gitu ya. Sedangkan pada saat nggak ada standar itu adalah 72.000 gitu ya, pada saat nggak ada standarnya gitu ya. Berarti kan jauh ya, apa, kok dibandingkan pada saat ada pengendalian emisi gitu ya, pemerintah menetapkan batas gitu ya, menetapkan standar itu sebesar 40 kilogram per bulan gitu ya. Nah, kemudian dari sini kemudian akhirnya kita bisa ngitung kan, kita bisa ngitung apa namanya, pada saat kemudian standarnya itu dipatuhi gitu ya, apa yang terjadi? Net benefitnya itu juga kita bisa hitung ya. Net benefitnya gitu ya, manfaat bersihnya itu sebenarnya adalah selisih antara total damage gitu ya, yang sebesar 120 kilogram per bulan dan 40 kilogram per bulan, itu dikurangi dengan total abatement cost-nya. Sehingga kalau kita bisa lihat gitu ya, net benefit-nya itu adalah tadi berapa? Net benefit-nya itu adalah 48.000. Dari mana asalnya? Yang tahu dari mana asalnya? Net benefit kan udah dipelajarin ya sebelum UTS. Ya, nih jadi dari sebenarnya adalah manfaat bersihnya itu adalah 72.000 gitu ya. 72.000 itu dikurangi dengan berapa? Dikurangi dengan 8.000 gitu ya. Sama dengan 64.000 kan. Oke. Kemudian dikurangin lagi gitu ya, dikurangin lagi dengan tadi 16.000 tadi kan yang biaya kepatuhan tadi, compliance cost-nya, sorry, ini compliance cost, dikurangin lagi itu sebesar 16.000. Oke ya, jadinya ini adalah berapa? 64 dikurangi 16.000 sama dengan 48.000 ya. Ini ya, nih. Ini adalah 48.000. Ada pertanyaan sampai sini? Oke ya, jadi kalau misalnya nanti one day gitu ya, misalnya udah di mana gitu ya, diminta, oh kok ini pemerintah mau apa, menetapkan satu kebijakan gitu ya, saya dengan menerapkan standar, oh ternyata eh, kalau kita bisa bandingkan gitu ya, benefitnya dia akan beda gitu ya. Eh, Kemudian secara socially efisien standarnya itu dia juga akan beda gitu ya. Kalau dia pakai, dia tanpa ada standar, maksudnya nggak ada upaya untuk pengendalian emisi gitu ya, itu eh, orang atau firm itu bisa bebas buang-buang emisi sesukanya. Itu kita bisa lihat ternyata eh, damage-nya gitu ya, total kerugiannya itu adalah cost-nya itu adalah sebesar $70.000. Tapi setelah eh, apa namanya, pemerintah itu menetapkan standar gitu ya, standar emisi, oh nggak boleh nih gitu kan, udah cukup gitu ya, 40 kilogram per bulan aja nih itu kan emisi yang bisa dikeluarkan gitu ya. Jadi ternyata bahwa total damage-nya itu hanya tanda kurung tanda kutip ya, itu sebesar $8.000 gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini?
Izin bertanya aku. Mm-mm, Ya tadi kan total damage itu kan setengah dikali 40 dikali mm-mm, 400. mm-mm. Nah, setengahnya itu tadi diambil dari mana gitu? Itu kan rumus sih loh Mas, rumus apa? Rumus matematika biasa itu loh. Ini loh, bentuk kayak gini. Itu kan kalau kita bentuk ini, kalau kita mau ngelihat luas, itu kan berarti apa? Panjang kali tinggi kan? Bener nggak? Misalnya luasnya, berapa luasnya ini misalnya dia ada 4 kali 4 berarti kan luasnya 16 kan? Ya, tapi kalau bentuknya kayak gini, rumusnya ya opung. Rumusnya setengah, ya kan? Bener nggak? Setengah Kali kali alas panjang, kali ya tinggi. sekali tinggi. Bener ya? Ini Iya. sebenarnya pembuktian aja gitu di gambarnya. Oh iya, Ya gitu. benar. Jadi jangan lupa gitu ya, kok kita sebenarnya mau ngelihat marginal abatement cost-nya itu adalah sebenarnya wilayah di mana? Wilayah di bawah kurva MAC. Itu kan. Terus kalau kita mau lihat marginal damage-nya di mana? Ya area di bawahnya kurva marginal damage-nya ini. Gitu ya. Ada yang lain? Oke, ada yang lain mau ditanyakan? Oke, baik saya ini dulu ya. Ini sebenarnya itu berkaitan dengan standar itu bahwa pemerintah itu ingin meningkatkan kualitas ya, apapun gitu ya. Ya misalnya sama aja kayak ini ya, mahasiswa gitu kan, ada standarnya gitu. Oh, kalau misalnya IPK di atas 3 sampai 3,2 gitu ya, 3 sampai 3,5 gitu ya. Mentoknya itu 4 gitu ya. Itu semuanya eh, ada standarnya termasuk ke lingkungan ini juga. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian berikutnya adalah eh tadi gitu ya. Kalau misalnya kita tadi udah bandingkan kan, bandingkan kalau ada standar sama nggak ada standar gitu ya. Mau apa firm itu dibiarkan semau-maunya itu ya buang emisi gitu ya, nggak ada aturan. Nah, ternyata bahwa eh, selain dari berkaitan sama lingkungan gitu ya, bahwa ada beberapa keuntungan gitu ya pada saat standar itu digunakan itu untuk menyelesaikan masalah-masalah lingkungan gitu ya, bahwa eh, syaratnya standar itu mesti gimana sih, standar itu mesti simple gitu ya, dan dia itu langsung nggak beribet gitu ya, jadi nggak bisa gitu ya, misalnya kayak pakai bahasa sastra gitu ya, itu nggak bisa, jadi standar itu mesti simple dan dia direct ya, dia langsung. Kemudian juga berikutnya yang kedua, kalau dia bisa dikatakan sebagai standar itu dia mesti memenuhi ini harus ditentukan secara sangat jelas dan spesifik itu targetnya apa sih gitu kan. Set clearly specified targets gitu ya. Kemudian standar itu finally akan apa? Standar itu mau nggak mau itu akan mendorong orang gitu ya, itu untuk mengurangi eh, polusi gitu ya, mengurangi emisi yang selama ini dikeluarkan gitu ya. Itu adalah terkait dengan lingkungan itu orang biasanya tergelitik ya kalau misalnya ada aturan sama nggak ada aturan gitu ya, dan apakah aturannya itu ditegakkan atau enggak, biasanya itu akan sangat berpengaruh terhadap reaksi orang ya. Kalau misalnya oh nggak apa-apa nih, nggak ada aturannya, nggak apa-apa wes gitu kan. Tapi kalau misalnya ada standarnya ternyata gitu kan, eh, itu akan mendorong orang itu untuk apa, memperhatikan lingkungan itu dengan lebih baik gitu ya. Kemudian juga berikutnya, eh, standar itu juga sebenarnya konsisten gitu ya dengan ethical sense gitu ya.
secara etik itu kita pasti mau bilang bahwa yang namanya sampah gitu ya, kemudian pencemaran gitu ya, kemudian polusi udara, kemudian misalnya ada apa ada ini apa hmm, ini apa DDT itu apa ini DDT pestisida gitu ya. Ada misalnya kalau buah atau sayur itu terpapar sama pestisida, itu sebenarnya kita secara etis gitu ya, secara eh, apa feelingnya kita gitu ya bahwa itu kita merasa bahwa itu nggak bagus kan gitu ya buat kesehatan, buat lingkungan gitu ya. Jadi dengan adanya standar itu sebenarnya kita mau menyatakan gitu ya bahwa pollution is bad gitu ya. Polusi itu buruk dan seharusnya itu secara eh, pasti itu mesti dinyatakan itu adalah ilegal gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah hmm, terkait dengan masalah hukum ya. Apa penerapan terhadap hukum ya legal system ya, bahwa artinya apa? Standar itu akan menyatakan secara pasti, mendefinisikan secara pasti dan akan menghentikan praktek-praktek yang dia ilegal gitu ya secara apa behaviornya. Oke ya. Nah, kemudian kita lanjut ke tipe tipe dari standar. Ada tiga gitu ya sebenarnya itu berkaitan dengan eh, standar kualitas lingkungan itu sendiri, ambient gitu ya. Itu ada di bukunya Bu Weiler itu di kalau nggak salah di bab 2 ya atau bab 1. Nah, kemudian yang berikutnya kedua itu adalah standar emission dan yang ketiga itu adalah berkaitan dengan teknologi. Ada yang tahu nggak bedanya antara standar kualitas lingkungan ambient ini dibandingkan dengan standar emisi? Ada yang tahukah bedanya? Apa beda antara standar ambient atau standar kualitas lingkungan dengan standar emisi? Kenapa kok dibedakan gitu? Walaupun sebenarnya ada nanti kemiripan gitu ya, tapi ini finally itu dibedakan. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Ambient ini sebenarnya berkaitan dengan kualitas ya, kualitas lingkungan. Emisi ini juga sebenarnya juga nanti akan berkaitan dengan kualitas lingkungan, tapi secara spesifik dia akan terkait dengan emisi. Sedangkan nanti teknologi itu adalah nanti standarnya itu juga akan dibedakan berdasarkan teknologi yang digunakan gitu ya. Ada yang misal nih sama ya, kayak misalnya ada mungkin yang udah misalnya pernah ikut lomba gambar gitu ya. Itu standarnya itu pasti akan dibedakan, aturannya itu akan dibedakan. Misalnya kalau gambar gitu ya pakai kuas manual gitu ya, dengan misalnya gambar pakai Canva gitu ya atau pakai Adobe Photoshop itu pasti standarnya beda. Aturannya juga beda. Nah, sama nanti ini teknologi itu juga akan dibedakan berdasarkan teknologi apa sih yang digunakan. Tapi pertanyaan saya adalah, ada yang tahu nggak apa beda antara standar kualitas lingkungan yang ini, ambient, ambient standard atau standar kualitas lingkungan dengan standar emisi? Adakah yang tahu apa bedanya? Kenapa kok ini dibedakan? Adakah yang tahu? Jangan-jangan tidur ini. Coba sih, kalau nggak tidur, coba resen semuanya. Kalau nggak tidur, resen semua. Tidur nggak? Oh, nggak turu ya. Oke, baiklah. Oke, jadi saya jelasin aja deh.
Jadi bedanya apa gitu ya dengan kenapa kok ini dibedakan gitu ya. Ini sebenarnya nanti itu juga berkaitan dengan gimana standar itu ditetapkan ya. Peraturan itu ditetapkan. Jadi bahwa kalau ambient gitu ya, ambient standar itu adalah dia nge-refer kemana? Nge-refer ke kualitas lingkungan itu secara keseluruhan ya. Ya. Jadi dia berkaitan dengan secara dimensi kualitatif ya. Jadi misalnya terkait dengan eh, kualitas lingkungan gitu ya dari udara gitu ya di satu kota gitu ya. Kemudian apa kualitas lingkungan itu terkait dengan air gitu ya untuk sungai tertentu gitu ya. Sehingga kalau kita bisa bilang bahwa yang dikatakan sebagai ambient standard itu adalah dia standar kualitas lingkungan itu yang dia secara keseluruhan ya. Sedangkan kalau nanti kita bahas tentang standar emisi, artinya tadi sama kayak tadi ini nih. Sama kayak tadi waktu kita bahas grafik ini gitu ya, standar emisi. Kalau dikatakan bahwa standar emisinya itu adalah maksimal 40, ya artinya bahwa ini adalah terkait cuman dengan masalah emisi. Sedangkan kalau yang ambient gitu ya, standar kualitas lingkungan itu dia adalah lebih umum ya, dia lebih besar daripada standar emisi. Ada pertanyaan? Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya. Oke. Nah, kita bisa lihat ya. Oh iya, waktu itu di kelas gitu ya. Kita di kelas udah pernah saya tanya ya. Kalau di Indonesia itu kita pakai standar emisinya Euro berapa? Itu juga adalah contoh dari standar emisi ya. Euro 4. Siapa nih yang jawab? Angkat tangannya. Siapa jawab 4? Mas Naufal. Oke, Euro 4. Oke. Kalau Indonesia ya. Oke. Kalau di Eropa, Eropa Euro berapa? Eropa Euro berapa? Ini juga berkaitan dengan standar gitu ya. Itu tadi adalah kita ngomongnya udah bukan standar kualitas secara umum, tapi udah ngomongin tentang standar emisi ya. Kalau Eropa Euro berapa? Kalau Indonesia Euro 4, kalau Eropa ya berapa? Mm-mm. Euro 6 sama 7. Ini Mas siapa nih? Mas Rafif. Oke, benar? Kalau yang lain berapa? Benar, Euro 6 sama 7. Maksimal berapa tuh euronya? Iya, memang benar ya. Jadi bahwa di di beberapa negara Eropa itu cepat ya, itu perkembangannya cepat banget tuh. Itu eh, dulu waktu kita masih standarnya Euro 3, itu Eropa itu udah pakai Euro 5 ya. Itu sekitar 15 tahunan yang lalu ya. Sekarang apa namanya? Kita masih di Euro 6 sebenarnya. Kalau yang Eropa nanti baru resmi itu tahun 2025 itu eh, konon kabarnya gitu ya bahwa nanti Eropa itu standar emisinya itu adalah Euro 7 ya. Jadi dia lebih
ketat lagi gitu ya. Nanti kita akan bahas gitu ya berkaitan dengan keketatan standar gitu ya. Nah, kita bisa lihat gitu ya berkaitan dengan standar emisi ya, itu beberapa itu sebenarnya itu bisa eh, basicnya itu bisa ditentukan itu macam-macam ya. Dia sangat bervariasi gitu ya. Misalnya tadi eh, berapa tingkat emisi itu misalnya bisa pakai kilogram per jam. Kemudian juga misalnya kalau untuk air gitu ya, untuk udara itu kita bisa gunakan konsentrasi gitu ya. Misalnya ppm ya, part per million gitu ya, dari BOD gitu ya, di apa namanya di kalau di air, atau kita juga kenal juga dengan istilah COD ya, COD ya. Kita juga kenal dengan istilah ada BOD gitu ya, ada COD, itu juga ada standarnya gitu ya berkaitan dengan berapa sih gitu ya di eh, perairan itu dia maksimal BOD sama COD-nya ya. Nah, kalau BOD itu ada biochemical oxygen gitu ya. Itu coba nanti cari sendiri itu apa eh, kalau yang COD. Nah, kemudian juga kita bisa gunakan gitu ya berkaitan dengan standar itu berkaitan dengan ini apa berkaitan dengan residu itu berkaitan dengan waktu ya, gitu ya. Rate of discharge time, concentration time, duration itu ya berkaitan dengan waktu lamanya gitu ya bahwa selama dalam jangka waktu tertentu itu bahwa misalnya jumlah residu totalnya itu nggak boleh misalnya lebih dari sekian gitu ya. Itu berkaitan dengan waktu. Kemudian juga misalnya berkaitan dengan standar itu juga bisa terkait dengan residu yang dihasilkan per unit output gitu ya. Misalnya apa? Misalnya SO2 emisinya itu per KWH gitu ya. Per KWH itu nanti mungkin ada yang mungkin mau nulis tentang apa namanya berkaitan dengan energi gitu ya. Ini juga misalnya juga bisa digunakan gitu ya berkaitan dengan SO2 emisi gitu ya. Itu juga bisa gunakan standar per apa nih? Ternyata per KWH gitu ya dari listrik yang diproduksi. Atau misalnya berkaitan dengan aspal ya gitu ya. Berkaitan dengan aspal itu bahwa apa namanya per CO per tonnya itu adalah nggak boleh lebih dari berapa gram gitu ya. Kemudian juga terkait dengan input ya. Kok tadi ini adalah output gitu ya yang dihasilkan, yang ini adalah inputnya gitu ya. Ternyata bahwa residu konten residu per unit inputnya gitu ya sebelum dia apa dijadikan bahan baku untuk produksi listrik bahwa ternyata apa nih kandungan sulfur dari batu bara yang digunakan untuk menghasilkan listrik itu nggak boleh lebih dari sekian 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 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti mau lihat gitu ya, mau coba lihat itu di PLTU Python yang kita punya, itu PLTU Python sepengetahuan saya sampai sekarang itu juga masih menggunakan batu bara itu eh, bermacam-macam ya gitu ya. Ada yang arutmin gitu ya. Dulu saya penelitiannya waktu S1 saya neliti efisiensi batu bara, jenis batu bara untuk menghasilkan listrik ya dibandingkan dengan ininya apa limbah abu yang dikeluarkan ya. Waktu itu saya neliti tiga jenis batu bara. Itu ada arutmin, ada adaro, ada saya agak lupa ya namanya. Ada berau ya kalau nggak salah. Ada berau. Nah ini adalah ternyata gitu ya eh, si arutmin ini, gitu ya, si arutmin ini
dia harga inputnya, kalau beli inputnya si Arutmin, batu bara Arutmin ini dia paling mahal gitu ya. Tapi ternyata kalau dibandingin sama residunya gitu ya, dibandingkan dengan limbah abu, ternyata Arutmin ini dia paling minim gitu ya limbah abunya gitu ya. Sedangkan Berau ini ternyata dia paling mahal. Sorry, dia paling murah memang ya. Onoregono Rupo ya. Dia paling murah. Ternyata dia menghasilkan listriknya nggak terlalu banyak. Sedangkan limbah abunya juga dia banyak. Beda dengan Arutmin tadi yang dia harga beli batu baranya itu dia lebih mahal daripada Adaro sama Berau. Tapi ternyata dia menghasilkan listriknya itu lebih tinggi si Arutmin ini. Kemudian limbah abu yang dikeluarkan itu dia lebih rendah gitu ya. Ini ternyata itu setelah kita baca gitu ya, kita lihat data dari kandungan inputnya si Arutmin ini ternyata salah satunya adalah berkaitan dengan konten apa sulfur ya, kandungan sulfur dari batu bara yang digunakan gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya pernah baca tentang ini ya, ini out of topic ya, tapi misalnya saya mau cerita misalnya ya tentang emas ya. Emas kan. Emas itu sebenarnya kan kalau kita lihat ya di film, di YouTube gitu ya, bahwa emas itu sebenarnya dia dipilah gitu ya dari batu-batu, seringkali itu di sungai, itu kemudian di hutan gitu ya. Tapi bahwa kemudian setelah diolah, ternyata ada yang kandungan emasnya itu dia sampai 98%, 99%, tapi ternyata banyak sekali yang ternyata kandungan besinya di antara batu-batu ini itu ternyata juga masih banyak gitu ya. Nah, ini adalah terkait tadi dengan apa input ya, kandungan input dari misalnya batu bara gitu ya, atau yang lain. Kemudian juga eh, standar itu juga terkait misalnya juga bisa berkaitan dengan berapa persentase polutan yang bisa dikeluarkan gitu ya sebelum eh, apa namanya sebelum itu diproses atau mungkin setelah diproses itu misalnya contohnya adalah misal gini ya, misal pada saat satu pabrik gitu ya, saya contohkan aja nih, ini satu pabrik gitu ya, satu pabrik itu ternyata dia itu pada saat selesai produksi dia menghasilkan sebenarnya dia menghasilkan 100 waste material ya. Dia mengeluarkan 100% waste material gitu. Dari 100 dia menghasilkan 100% juga. Tapi kemudian sebelum dia dibuang ke lingkungan gitu ya. Sebelum dia di discharge ke lingkungan, sebelum dia dikeluarkan ke lingkungan, dia diolah dulu gitu ya. Kemudian misalnya kalau ada misalnya dia punya instalasi pengolah air limbah gitu ya itu di apa namanya dikelola dulu gitu ya sehingga bahwa begitu dia udah dibuang misalnya di sungai gitu atau di laut itu dia sudah bisa ngurangin misalnya sampai 20% gitu ya. Gitu ya. Nah, ini adalah berkaitan dengan standar tuh ya ada persentase removal of pollutant gitu ya. Ini maksudnya adalah eh, apa sebelum dia dibuang gitu ya, sebelum dia di discharge ke lingkungan gitu ya. Berapa persen sih sebenarnya yang bisa eh, apa dikelola dulu gitu ya sebelum dibuang ke lingkungan gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah bentar. Kita tadi udah bahas ya, tadi berkaitan dengan apa bedanya antara ambient gitu ya dengan emission ya, berkaitan dengan ambient dan emission. Oke ya, nih. Oke. Jadi beberapa hal gitu ya yang jadi catatan itu terkait dengan ambient dan emission standard gitu ya. Ingat bahwa kalau yang ambient tadi itu adalah standar kualitas lingkungan itu secara keseluruhan. Sedangkan standar emisi itu dia lebih spesifik ya berkaitan dengan berapa sih gitu kan emisi yang boleh
eh, boleh dikeluarkan gitu ya. Itu terkait tadi dengan misalnya standar di Eropa dengan di Indonesia misalnya dia beda ya. Itu sebenarnya terkait dengan berapa sih yang boleh gitu ya dibuang gitu ya ke lingkungan itu berapa gitu. Nah, hal yang pertama kita yang jadi catatan adalah setting emission standards at a certain level does not necessarily entail meeting a set of ambient standard. Maksudnya apa? Maksudnya adalah walaupun gitu ya, walaupun misalnya pemerintah itu udah menetapkan standar emisi, itu nggak nggak berarti bahwa secara keseluruhan standar kualitas lingkungan itu juga bisa berubah gitu ya, bahwa dia juga akan memperbaikin kualitas lingkungan secara keseluruhan gitu ya. Nah, kemudian juga yang kedua yang jadi catatan adalah antara emission dan ambient quality standard itu di tengah-tengahnya sebenarnya adalah ada proses meteorological dan proses hidrological ya, fenomena gitu ya, berkaitan dengan air gitu ya, dan berkaitan misalnya dengan meteorological gitu ya. Ini juga sangat berkaitan. Kemudian yang ketiga itu adalah bahwa kadang-kadang, bukan kadang-kadang, eh, na- secara naturally itu kadang bahwa gini, kejadiannya adalah misal eh, emisi itu dia nggak cuman berdiam di satu tempat gitu ya, tapi dia juga akan berpindah gitu ya ke lokasi yang lain. Bisa jadi dia nanti di tengah perjalanan dia akan berkurang gitu ya. Dan mungkin juga dia akan berkurang atau dia mungkin eh, kabur gitu ya. Dispersing them along the way ya. Jadi dia mungkin akan hilang gitu ya sepanjang perjalanan gitu ya. Kemudian bahwa yang keempat adalah hmm, terkait dengan proses kimia gitu ya. Berkaitan dengan proses kimia itu adalah eh, ini ya, berkaitan dengan proses kimia itu sama ya, hampir sama kayak yang tadi dia berpindah tempat, dia bisa juga berubah gitu ya. Secara fisikal itu dia juga bisa berubah gitu ya. Sejalan dengan waktu. Kok ini sejalan dengan eh, waktu juga, tapi dia juga berkaitan dengan tempat gitu ya. Nah, berikutnya adalah kita bahas tentang yang tadi kita udah bahas yang ambient dan eh, emisi standar. Kita sekarang bahas tentang yang standar teknologi. Nah, kalau yang standar teknologi itu adalah ada beberapa kriteria ya. Yang pertama itu adalah BAT, Best Available Technology. Kemudian ada yang kedua itu yang namanya the best practicable technology, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah best available technology economically achievable. Yang paling ideal yang mana? Tentu saja yang paling ideal itu adalah yang terakhir ya. Jadi bahwa eh, kadang kan kayak gini. Kalau yang BAT ini, best available technology, itu adalah dia adalah teknologi yang dia paling baik gitu ya, yang paling memungkinkan. The best possible itu adalah dia yang paling appropriate ya, dia yang paling tepat teknologinya. Tapi di sini bedanya apa? Di sini adalah there are any practical application in use at the time or not gitu ya. Dia bisa jadi bahwa teknologi yang digunakan itu bisa jadi adalah digunakan pada saat ini, bisa jadi nggak digunakan pada saat ini, atau bisa jadi bahwa teknologi yang digunakan itu adalah dia bisa jadi udah nggak up to date gitu ya, tapi dia masih the best possible teknologi, gitu ya. Kemudian berikutnya yang BPT, Best Practicable Technology. Bedanya apa nih, gitu kan? Ini adalah bedanya yang BPT ini itu adalah terkait dengan
teknologi itu yang bisa digunakan gitu ya, yang sudah diketahui dan bisa diimplementasikan segera gitu ya. Kok yang BAT tadi itu bisa jadi oh iya gitu ya nanti bahwa nanti di masa yang akan datang kita bisa gunakan ini, tapi sekarang masih dalam proses riset gitu misalnya. Tapi kok yang BPT itu adalah berkaitan dengan dia udah terbukti gitu ya, bisa digunakan best practicable ya. Dia bisa digunakan apa digunakan secara cepat gitu ya, immediately segera gitu ya. Nah, sedangkan gitu ya, yang best available technology economically achievable itu adalah sebenarnya terkait dengan dia rekognisi ya, terkait dengan bahwa oh iya, ternyata bahwa teknologi yang digunakan itu adalah nggak cuman sekedar bahwa dia teknologinya baik gitu ya, terbaik, tapi dia juga udah mikirin berkaitan dengan standar firm profit ya, bahwa bisa jadi bahwa untuk yang BAT dan BPT ini adalah dia memang best possible teknologi, tapi dia nggak best untuk dari sisi ekonomi ya. Bisa jadi dia mahal banget gitu ya. Dia secara apa namanya, eh, secara teknis gitu ya, dia paling baik gitu ya untuk apa berkaitan dengan teknologi, dia yang paling baik lah pokoknya ya, secara teknis tuh dia bisa menghindarkan gitu ya, menghindarkan beberapa yang tadi kita udah ini tadi gitu ya, berkaitan dengan misalnya eh, kalau dia apa semula gitu ya dihasilkan 100%, tapi kemudian sebelum dikeluarkan dia jadi zero pollution gitu misalnya gitu ya. Bisa jadi dia teknologinya yang digunakan itu adalah mahal banget kan gitu ya. Nah, tapi bahwa untuk yang Batea ini tadi, yang best available technology economically achievable, itu dia udah eh, seimbang gitu ya, baik secara teknis maupun secara ekonomis gitu ya. Sehingga apa? Sebenarnya terkait dengan eh, apa namanya perbedaan gitu ya antara eh, apa standar yang tadi ambient dan emission gitu ya, itu adalah kalau dibandingkan dengan teknologi itu bisa jadi dia sebenarnya agak kabur ya, tapi sebenarnya bahwa eh, nggak perlu dipermasalahkan gitu ya, bahwa sebenarnya kalau yang berkaitan dengan performance itu adalah orang itu bisa lebih memilih gitu ya, berkaitan dengan yang mana gitu ya untuk dicapai gitu ya. Sedangkan yang untuk berkaitan dengan standar teknologi ini sebenarnya berkaitan dengan eh, apa dia lebih rigid ya, berkaitan dengan keputusan, berkaitan dengan teknologi yang digunakan gitu ya, equipment yang mesti dioperasikan itu dia lebih rigid. Nah, terakhir itu ya berkaitan dengan economic of standard gitu ya. Jadi bahwa eh, secara teori sebenarnya bahwa untuk menentukan eh, level standar itu adalah sebenarnya bisa lebih langsung ya, more straightforward gitu ya. Tapi bahwa beberapa hal itu juga mesti dipikirkan berkaitan dengan ini, berkaitan dengan uh, politik gitu ya, berkaitan dengan administratif gitu ya, sehingga itu akan menyebabkan beberapa pertimbangan gitu ya dalam menetapkan standar. Kalau sebenarnya berkaitan dengan standar itu sebenarnya lebih itu sebenarnya mudah gitu ya. Tinggal dilihat, oh sebenarnya kalau secara teknis gitu ya, secara kualitas kita misalnya nggak bisa apa kita kesehatannya kita sudah terganggu gitu ya. Kalau misalnya ada apa CO CO atau CO2 itu lebih dari standar sekian, itu sebenarnya secara teori gitu ya menentukan level standar itu mudah gitu ya, dia bisa langsung.
Tapi beberapa hal itu mesti dipikirkan berkaitan dengan apa politis gitu ya, administrasi dan lain-lain yang menyebabkan bahwa pertimbangan untuk menentukan standar itu nggak bisa semudah itu juga gitu ya. Nah, kemudian berikutnya kita bisa lihat contohnya gitu ya. Ini adalah terkait dengan marginal fungsi marginal damage gitu ya, tapi yang non-linear. Kita bisa lihat di sini adalah hmm, pada saat si pengambil kebijakan ya, pemerintah itu nggak tahu persis gitu ya di mana eh, posisi marginal abatementnya gitu ya. Ya, kita bisa lihat di sini gitu ya. Eh, kita bisa lihat kalau kita bandingkan dengan marginal damage-nya itu adalah kita lihat di sini ya. Itu adalah pertama-tama pada saat si apa namanya? Pada saat pertama kemudian si di marginal damage ini adalah ET gitu ya. Ini adalah standar yang diberlakukan ya. Minimal apa standar berkaitan dengan eh, apa di titik di mana nggak ada eh, damage gitu ya yang terjadi itu yang di ET ini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan eh, pada saat kemudian eh, apa diberlakukan standar di sini gitu ya, kita lihat bahwa pada saat kemudian marginal damage-nya itu dia naik gitu ya, mulai dari apa namanya EL gitu ya, kemudian sampai ke yang E star ini gitu ya, itu dan sampai ke yang di sini kita bisa lihat MD-nya ya, dia ningkat cepat banget. Kita bisa lihat bahwa ternyata nggak ada yang dia secara apa marginal damage-nya itu dia mendekati yang di star ini. Nah, kemudian kita lihat bahwa kita bisa simpulkan dari situ adalah yang pertama berkaitan dengan standar itu adalah bisa jadi eh, terkait dengan quality bahwa bisa jadi bahwa apa yang terjadi dengan standar itu bisa being met dia bisa mm, bisa klop gitu ya, bisa klop dengan standar, bisa jadi dia nggak klop dengan standarnya. Nah, kalau dia nggak klop antara misalnya standar dengan kenyataan yang terjadi, if a standard isn't met gitu ya, apa yang terjadi adalah kalau dia nggak memenuhi standar gitu ya, bahwa implikasinya apa yang mesti dilakukan oleh pengambil kebijakan. The implication is that it should be regardless of the cost of doing so. Maksudnya apa? Kalau ternyata kemudian standarnya itu kemudian ternyata apa nggak ketemu gitu ya. Misalnya standar sudah ditentukan tapi ternyata nggak ketemu. Artinya apa? Implikasinya bahwa pemerintah itu dengan biaya berapapun itu mesti dilakukan supaya bisa ketemu standarnya. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, kalau misalnya ternyata standar itu udah ketemu ya, udah ditetapkan, dan kemudian dia standarnya antara standar dengan hasil itu dia tercapai gitu ya, maka implikasinya adalah apa? Implikasinya adalah sebenarnya udah nggak perlu lagi gitu ya, itu untuk menetapkan perbaikan yang lebih lanjut gitu ya sebenarnya gitu ya walaupun gitu ya bahwa eh, biaya biayanya itu mungkin rendah gitu ya tapi sebenarnya nggak ada keharusan itu untuk me, apa memperbaikin lebih jauh gitu ya kalau standarnya sebenarnya udah eh, klop gitu ya dengan hasil yang terjadi gitu. Oke ya. Oke, berikutnya adalah
saya sudah pernah sampaikan itu terkait dengan keseragaman standar ya. Terkait dengan apakah standar itu mesti disamain gitu ya, ataukah standar itu mesti dibedakan gitu ya. A very practical problem in standard setting is whether standards should be applied uniformly to all situation or varied according to circumstances. Jadi ini juga jadi bahasan gitu ya, jadi apa? Bentar. Juga jadi bahasan apakah eh, apa standar itu mesti sama nih, mesti seragam atau enggak sih, gitu kan, di segala cuaca ya, segala kondisi, segala situasi, ataukah dia mesti disesuaikan aja, bervariasi tergantung keadaan. Nah, kita mau lihat ya, gitu. Nah, contohnya adalah, oke, ini kenapa keluar iklan saya? Bentar. Oke, kita lihat ya. Nah, perhatikan di sini bahwa hmm, kalau standarnya itu dia adalah apa? Dia berbeda, damage-nya itu adalah berbeda. Misalnya di sini contohkan itu adalah di kota ya, di urban sama di rural gitu ya, di pedesaan sama di perkotaan. Standar setting itu dia akan lebih sulit gitu ya. Beda kalau misalnya ternyata dia cuman standarnya di perkotaan aja gitu ya, atau di pedesaan aja. Tapi kalau untuk hal yang sama, tapi dia eh, wilayahnya beda, itu eh, menentukan standar itu seringkali juga sulit gitu ya. Permasalahannya adalah kita bisa lihat di sini nih. Kalau misalnya untuk yang urban ya, kita bisa lihat yang apa antara marginal damage-nya di urban itu dia lebih tinggi daripada marginal damage yang di rural ya. Nah, artinya apa? Artinya kalau kita menentukan standarnya itu sama, artinya apa? Dia nggak akan efisien gitu ya. Kenapa nggak efisien? Pada saat kemudian misalnya ditentukan di sini ya, eh, pakai standarnya urban ya, standarnya perkotaan nih di MAC 400 ya, dan di eh, apa emisinya 40 ya. Kita lihat ternyata itu berat ya buat si rural kan, yang di desa gitu ya, bahwa untuk yang di rural itu dia akan terkesan, dia akan over gitu ya, over controls emission gitu ya, bahwa em, dia sebenarnya bahwa apa marginal damage-nya nggak sebesar di perkotaan, tapi dia aturannya udah ngikutin standar aturannya si urban. Nah, itu sama gitu ya, sama kayak tadi standar em, emisi di Eropa gitu ya dengan di Indonesia itu beda. Itu salah satunya adalah karena apa? Karena dia berbeda region ya. Dia berbeda region. Sehingga sebenarnya itu nggak bisa disamakan gitu ya. Dia nggak bisa uniform standard gitu. Karena dia cannot be socially efficient ya. Dia akan lebih nggak efisien gitu ya. Sehingga kita juga bisa lihat gitu ya, kalau misalnya sebaliknya juga gitu ya, kenapa sulit? Sebaliknya itu adalah kalau misalnya si urban itu diterapkan men apa menyesuaikan gitu ya dengan standar yang di rural gitu ya, dia akan under gitu ya, dia akan under, dia damage-nya udah di sini gitu ya, tapi peraturannya ngikut yang di bawahnya gitu ya, dia artinya dia nggak akan efisien. Sehingga apa? Solusinya adalah untuk wilayah yang berbeda, bukanlah kita menggunakan uniform standar gitu ya, tapi kita menggunakan individual standar. Artinya bahwa di masing-masing region itu juga standarnya sebaiknya itu mesti berbeda. Oke ya. Oke ya, jadi bisa disimpulkan bahwa pada saat juga bahwa marginal damage-nya itu untuk polutan itu juga bervariasi, baik secara wilayah, kemudian waktu, kemudian juga season gitu ya.
maka kita nggak bisa gunakan uniform standard karena dia akan will not be socially efficient. Sehingga kita sebaiknya menggunakan individual standard. Individual standard itu yang mengacu ke marginal damage sama dengan marginal betterment cost-nya, gitu ya. Nah, kemudian juga berikutnya, gitu ya, mungkin ada yang masih ingat gitu ya berkaitan dengan equimarginal principle. Ada yang masih ingat sebelum saya lanjut ke sini? Apa itu equimarginal principle kalau di mikro? Ada yang masih ingat? Adakah? Ada yang masih ingat? Oke, mungkin udah pernah dijelaskan sebelum UTS ya, materi sebelum UTS. Itu kalau dikaitkan sama lingkungan itu, coba udah pernah dijelasin belum sama Pak Gigi? Atau udah pernah dibahas? Saya akan, maksudnya ini kalau udah berarti saya akan langsung ke materi yang ini. Kalau enggak saya jelasin dulu yang equimarginal principle. Gimana? Yang Marshallian sama Hessian itu bukan. Gimana? Coba jelasin gimana tuh? Kalau yang bentar, saya buka catatan dulu. Mm-mm. Jadi, kan Mm-mm. kaitannya sama dengan penurunan kurva demand. Kalau Mm-mm. mau maksimumkan utilitas itu menggunakan Marshallian, kalau meminimumkan expenditure itu pakai Higginsian. Mm-mm. Tapi kalau ini terkait dengan secara lebih teknis penerapan ke equimarginal principle ke lingkungan sama ke emisi udah pernah dibahas kah? Lupakah atau gimana? Yang lain? Kalau udah, saya akan langsung jumping ke topik yang ini, tapi kalau enggak, saya akan jelasin dikit yang equimarginal principle. Gimana? Halo, semuanya? Bisa di, Gimana? halo, Ibu. Bisa dijelasin lagi secara singkat Ibu karena lupa. Oke, baik ya. Oke, gini ya. Jadi saya ini ya secara teknis ya, tapi untuk yang eh, teori gitu ya, teori equimarginal principle, tolong dibaca lagi. Tapi secara mudahnya gitu ya, secara teknis gitu ya, berkaitan dengan equimarginal principle itu saya contohkan aja gini nih. Misal, gitu ya, misal ada satu pabrik, gitu ya. Yang satu itu adalah misalnya dia pakai mesin eh, yang lebih baru gitu ya. Yang satu ini pakai yang apa? Pakai yang old gitu ya, pakai yang mesin yang old. Yang ini adalah dia pakai yang mesin yang lebih new ya. Dia lebih baru gitu ya, yang newest ya. Nah, apa yang terjadi? Ternyata gitu ya, si mesin yang si mesin yang tua ini dia dia masih bisa berproduksi ya. Dia masih bisa berproduksi. Kemudian tapi bahwa yang terjadi apa? Yang terjadi dia walaupun dia masih bisa berproduksi, dia yang kedua dia nggak bisa sebanyak produksinya sebanyak kalau menggunakan mesin yang baru, ya. Tapi dia secara uh, mesin itu dia masih bagus untuk digunakan. Tapi kelemahannya adalah dia produksinya nggak bisa sebanyak yang si mesin yang baru ini. Kemudian yang ketiga ternyata dengan menggunakan mesin yang tua ini ternyata dia akan menghasilkan emisi gitu ya. Dia lebih besar daripada yang dihasilkan dari mesin yang baru gitu ya.
Nah, ini yang newest ini adalah dia beroperasi dengan waktu yang lebih cepat gitu ya. Kemudian dia juga produksinya itu lebih banyak dan kemudian juga emisi gitu ya yang dihasilkan itu dia juga lebih sedikit gitu ya. Emisi maupun uh, waste-nya gitu ya, waste-nya itu yang dihasilkan itu juga lebih sedikit. Nah, kaitannya apa nih dengan equimarginal principle? Artinya apa? Pada saat kemudian si pemilik pabrik gitu ya, itu eh, dia akan tetap memutuskan menggunakan si mesin dua-duanya ini tetap akan digunakan. Tapi pertanyaannya itu adalah kapan kapan si eh, perusahaan ini akan menggunakan yang kedua, kapan menggunakan yang ke satu. Pada prinsipnya adalah pada saat kemudian misal ya, misal ini sebenarnya berkaitan dengan pengalokasian sumber daya ya. Pada saat misalnya pabrik ini dia punya anggaran gitu ya, misalnya sebesar 500 juta misal gitu ya, 500 juta. Dengan 500 juta dia punya target itu untuk menghasilkan dia menghasilkan produksi gitu ya, menghasilkan produk gitu misalnya sebesar atau 1 M deh ya. 500 juta terus sedikit 1 M gitu ya, dengan 1 M gitu ya dia bisa menghasilkan produk itu misalnya sebesar uh, 1 ton gitu ya di atas kertas. Nah, tapi adalah pada saat kemudian eh, bagi si pemilik perusahaan itu pada saat ternyata dengan adanya kelemahan si mesin yang satu ini dia eh, ber dia beroperasinya nggak banyak gitu ya. Kemudian juga dia menghasilkan limbah mungkin lebih banyak. Artinya si pembeli ini tetap menggunakan anggaran sebesar 1 M, dia tetap akan menggunakan sumber daya si mesin 1 dan 2 ini tetap akan digunakan, tapi dia nanti akan mengalokasikan bahwa dia tetap akan memproduksi sebesar 1 ton gitu ya. Tapi dengan misalnya karena dia menghasilkan limbahnya itu dia lebih banyak sehingga dia dan juga produksinya dia akan lebih sedikit gitu ya. Dia tetap akan digunakan tapi tidak sebanyak pada saat menggunakan mesin yang kedua. Yang penting adalah dia mengalokasikan sebesar 1 miliar dana yang dia punya untuk menghasilkan sebesar 1 ton. Mungkin dia di sini menghasilkannya apa 80% di mesin yang kedua dan di yang mesin ke satu dia cuman menggunakan 20% gitu ya. Itu berkaitan dengan equimarginal principle. Oke ya, itu mungkin di remind ya apa berkaitan dengan equimarginal principle. Nah, kaitannya apa gitu ya? Kaitannya dengan standar gitu ya. Kaitannya dengan standar apa? Tadi kan kalau misalnya apa namanya nggak ada standar gitu ya. Misalnya tadi kita udah bahas di awal tadi, kalau pemerintah tadi misalnya nggak netapin standar, mungkin sih ini aman aja gitu ya. Dia apa nggak masalah gitu kan? Dia ngasilin waste gitu kan nggak masalah. Tapi masalahnya adalah pada saat kemudian pemerintah menerapkan standar kan, artinya bahwa tadi kayak tadi yang di grafik kita yang pertama tadi bahwa perusahaan itu mesti mengikuti standar gitu ya, kalau nggak mau kena sanksi, nggak mau kena denda. Sehingga apa? Tadi kan kita bahas tentang apakah standarnya itu dia mesti seragam ataukah dia yang individual ya, dia disesuaikan sama situasi kondisi. Kaitannya dengan standar dan equimarginal principle, kalau kita menerapkan standar yang seragam, itu dia will be cost effective, itu ya, dia akan secara biaya dia akan efektif, hanya apabila semua pencemar atau penghasil pencemaran ini, itu dia punya marginal abatement cost yang sama, ya. Syaratnya adalah dia punya marginal abatement cost yang sama. Tapi bila marginal abatement cost-nya itu berbeda, maka individual standar itu akan lebih baik
gitu ya. Ini ya, kayak tadi kalau misalnya terkait dengan standar gitu ya, bahwa kalau marginal abatement cost-nya itu dia apa sama gitu ya, maka juga bisa menggunakan standar yang sama juga. Tapi kalau ternyata marginal abatement cost-nya itu dia berbeda, maka akan lebih baik, akan lebih efektif secara cost itu kalau menerapkan standar yang berbeda ya, individual standar gitu. Oke ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini udah hampir maghrib ya ternyata. Oke, baik. Oke, ini udah saya taruh di sini, gitu ya, dari bukunya Bu Nancy Oloweiler. Ini nanti coba ya, saya udah kasih eh, apa poin-poinnya, tapi nanti coba dicek gitu ya. Ini adalah pada saat ini ya, kita tadi mau bedain apakah dia uniform, gitu ya, apakah standarnya seragam, ataukah dia yang individual ya, yang dia uniform, ataukah yang individual. Nah, dari persamaan ini adalah yang standarnya dia high ya, dia yang tinggi, yang ini kita menggunakan marginal abatement cost-nya yang low ya, makanya dia yang high ini adalah 600 ya, sedangkan yang marginal abatement cost yang low, kita gunakan yang range yang dari rendah sampai yang tinggi ya, itu adalah high ini adalah yang high, marginal abatement cost yang high, dan ini adalah yang low. Nah, ini kita sebenarnya mau ngelihat gitu ya berkaitan dengan apakah dia standarnya itu dia baiknya seragam gitu ya ataukah dia yang disesuaikan ya gitu ya, dia yang individual gitu ya, nggak yang seragam. Nah, nanti ini tolong dilihat-lihat, dibaca gitu ya. Eh, Nanti ini juga udah saya tulis di sini itu berkaitan dengan kesimpulannya ya. Nanti tolong dibaca gitu ya. Ini sebenarnya ini adalah kita mau ngelihat apakah eh, apa yang the best itu adalah pakai yang uniform gimana gitu ya. Kemudian yang kalau kita menggunakan yang individual standard itu gimana. Nah, intinya gitu ya kesimpulannya itu adalah eh, pada saat marginal abatement cost-nya itu bervariasi gitu ya, bahwa em, sebaiknya kita menggunakan yang uniform standard approach gitu ya. Itu untuk apa menghasilkan reduksi emisi itu yang dia akan lebih baik gitu ya, berkaitan juga dengan eh, biaya ya, berkaitan dengan efektivitas biaya. Nah, kemudian berikutnya yang terakhir itu adalah terakhir atau belum, dua terakhir ya. Dua terakhir itu adalah berkaitan dengan insentif efek dari standar. Nah, ini adalah command and control tadi, gitu ya. Sebenarnya adalah terkait dengan apa tadi kan command gitu ya, yang diperintahkan, yang diinstruksikan, dan kita mesti apa mengontrol gitu ya, command and control approach ya. Itu sebenarnya adalah tentu saja berkaitan dengan based on standard gitu ya. Nah, kemudian di jangka panjang sebenarnya maksud dari standar itu adalah sebenarnya adalah di jangka panjang itu adalah kita bisa dapatkan kualitas lingkungan yang sesuai yang kita harapkan dan inginkan ya. Oke, baik. Nah, ini beberapa contoh. Ini juga nanti bisa diutak-utak gitu ya. Ini terkait dengan ini ya, pemerintah itu juga bisa ngasih insentif gitu ya. Kalau misalnya perusahaan itu mau menginvestasikan teknologi yang baru gitu ya, di bawah standar emisi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu ya. Ini terkaitan dengan insentif itu juga eh, apa minyak gitu ya buat eh, satu perusahaan gitu ya.
vitamin gitu ya buat satu perusahaan kalau insentif itu juga diterapkan itu berkaitan dengan teknologi yang baru. Kenapa new teknologi itu juga eh, penting? Itu adalah biasanya teknologi yang makin baru itu biasanya emisinya itu sudah bisa apa bisa lebih baik ya pengendaliannya. Contohnya misal sepeda motor gitu ya yang keluaran produk di bawah tahun 2000, tahun 1980 gitu ya. Itu Anda masih bisa lihat ya di film-film lama gitu ya. Itu masih emisi dari knalpotnya itu masih tebel ya gitu ya, masih hitam gitu ya. Tapi jarang Anda lihat bis yang sekarang ngeluarin knalpot gitu ya, sepeda motor, mobil gitu ya, relatif nggak perlu dipanasin gitu ya. Kemudian relatif apa namanya, relatif bahwa emisinya itu udah lebih bisa dikendalikan ya. Contoh gitu ya, misalnya di 40-50 tahun yang lalu itu kalau misalnya kita beli BBM itu ya eh, berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan kalau beda gitu ya dibandingkan yang sekarang itu sudah ada misalnya Pertamax 98 gitu ya. Artinya bahwa pembakaran itu sudah 98% ya, emisinya tinggal 2% gitu. Tapi kok zaman dulu masih rata-rata tuh masih eh, 87% ya pembakarannya, 80% bahkan pembakaran, 20% tuh ya tadi asap knalpot gitu ya. Tapi makanya kenapa new teknologi itu juga bisa jadi dia karena baru dia masih lebih mahal gitu ya. Makanya pemerintah itu dia kasih insentif gitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri gitu ya. Dan terakhir berkaitan dengan penegakan hukum ya, the economics of enforcement itu ya. Bahwa intinya terkait dengan terkait dengan penegakan hukum ini juga nggak ada gunanya gitu kalau eh, aturan ditegakkan, aturan ditetapkan, standar ditetapkan, tapi nggak ada penegakan hukum. Nanti ini juga sebenarnya sama gitu ya dengan contoh perbedaan kalau eh, terkait dengan eh, apa standar gitu ya terkaitan dengan biaya dampak gitu ya dari penegakan hukum terkait dengan biaya gitu ya. The Economics of Enforcement itu dengan tadi ya kita udah bahas tadi tentang biaya kepatuhan ya, compliance cost gitu ya. Itu sebenarnya berapa sih yang ditanggung itu juga nanti bisa uh, tolong dibaca sendiri bukunya ya. Oke, terakhir udah gitu. Yang terakhir itu yang penting itu ada berkaitan dengan self monitoringnya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai sini? Oh ya, saya lupa. Saya sudah pernah nanya ya. UAS-nya pengen ujian tulis atau tugas? Tugas Ibu kemarin sudah Coba Mas disampaikan. Rafif, tugas atau ujian tulis? Oke, Mas Abi, Ah, tugas Ibu. Mbak Fahma, Tugas. Fahma, Tugas saja, Ibu. Mas Naufal, Tugas. Mbak Rahma, Tugas Ibu. Mas Adam, Tugas Ibu. tugas. Oke, coba saya mulai pikirkan ya, mulai minggu depan tugasnya apa biar nggak dadak ya. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.